Halo semuanya, selamat datang di rangkuman materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan yang luar biasa banget. Kita nggak akan terbang keluar angkasa atau nyelam ke dasar lautan, tapi kita bakal menembus batas di dalam kepala kita sendiri. Langsung menuju ke pusat kendali yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Yap, kita bakal memecahkan kode kesadaran manusia. Coba deh, aku mau tanya satu hal sederhana ke kamu semua. Apakah kamu benar-benar sadar saat ini? Kamu mungkin langsung senyum dan mikir, ya iyalah aku sadar kan aku lagi dengerin penjelasan ini. Eits, tunggu dulu. Kesadaran itu ternyata jauh lebih rumit dari sekedar punya mata yang terbuka loh. Ini adalah sebuah fenomena biologis yang sangat menakjubkan. Oke, mari kita mulai. Peta perjalanan kita hari ini mencakup 4 hal. Makna kesadaran sebenarnya, mesin kesadaran di otak kita, tangga menurunnya kesadaran, dan cara medis untuk mengukurnya. Kita masuk ke bagian pertama, makna kesadaran sebenarnya. Jadi, dari sumber medis yang kita bahas hari ini, kesadaran itu definisinya sangat jelas, yaitu pengetahuan penuh atas diri sendiri, lokasi, dan waktu saat ini. Ini tuh bukan sekedar yang penting nggak tidur. Artinya, seseorang baru bisa dibilang sadar penuh kalau dia kenal dan tahu pasti siapa dirinya, tahu lagi ada di mana, dan paham sekarang ini waktu apa, siang atau malam. Kalau salah satu aja dari 3 elemen ini ngeblank atau kabur, nah itu udah jadi tanda klinis awal kalau ada sistem di tubuh yang lagi bermasalah. Kesadaran yang sehat itu juga dibangun dari respons kita. Ada aksi dan reaksi yang konsisten terhadap apa yang kita rasakan. Apa yang kamu lihat pakai mata, apa yang kamu cium lewat hidung, apa yang didengar, dan apa yang dikecap lidah. Semuanya harus memicu respons yang akurat. Kalau semua nyambung, nah itu bukti valid kalau kamu benar-benar sadar dan terkoneksi penuh sama dunia di sekitarmu. Lanjut ke bagian kedua, mesin kesadaran di otak. Coba bayangin kita lagi buka kap mesin sebuah mobil yang super canggih. Nah, di otak kita tuh ada 2 pilar utama yang menyokong kesadaran. Di satu sisi, kita punya ARS atau Ascending Reticular Activating System yang kerja bareng sama batang otak. ARS ini ibarat kabel transmisi utama yang menghubungkan batang otak langsung ke korteks otak. Terus, di sisi lain kita punya hemisfer. Ini adalah 2 belahan otak kita, otak kanan dan otak kiri. Interaksi listrik dan kimiawi yang super cepat antara ARS dan kedua belahan otak, inilah yang benar-benar nentuin tingkat kesadaran kamu dan seberapa cepat kamu ngerespons lingkungan. Sekarang mari kita perbesar dikit ke bagian batang otak, karena ini penting banget. Batang otak ini punya struktur vital kayak medula oblongata, pons, dan mesencephalon. Fungsinya buat apa sih? Wah, ini krusial banget buat kelangsungan hidup. Disinilah letak pusat kendali otonom kamu. Dia yang mastiin jantung terus berdetak, ngatur napas tanpa perlu kamu pikirin, ngontrol sistem saraf pusat, dan yang pasti, ngatur kesadaran serta siklus tidur harian kamu. Batang otak ini pada dasarnya adalah saklar utama yang secara harfiah bikin kamu tetap hidup dan bisa bangun tiap pagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tangga menurunnya kesadaran. Ini ada fakta klinis yang cukup menarik. Secara tradisional, literatur sering banget ngebagi tingkat kesadaran ke dalam 6 kategori aja. Tapi begitu kita lihat realitas aslinya di lapangan medis atau rumah sakit, ternyata penurunan kesadaran ini terbagi jadi 7 tahapan spesifik yang bisa diukur dengan jelas. Yuk kita telusuri anatomi penurunan ini pelan-pelan. Kita mulai dari puncak tangganya yang paling terang nih. Tahap 1, kompos mentis. Ini adalah kondisi kesadaran yang sepenuhnya normal. Di tahap ini, seseorang itu sadar 100%. Mereka bisa ditanya macam-macam soal lingkungannya dan bisa jawab dengan lancar. Selama kamu masih bisa dengerin aku, mencerna informasi ini, dan sadar lagi duduk di mana, selamat, kamu lagi ada di puncak kompos mentis. Tapi gimana kalau kesadaran itu mulai runtuh? Turun 1 anak tangga, kita ketemu yang namanya apatis. Di fase ini, orangnya jadi acuh tak acuh, kayak segan banget berinteraksi sama sekitarnya. Sepi banget kelihatannya. Tapi tunggu dulu, penurunan kesadaran itu nggak melulu soal jadi pendiam atau ngantuk loh. Di level yang sama, ada kondisi yang namanya delirium. Ini kebalikannya, otak malah jadi kacau balau. Pasiennya bisa gelisah luar biasa, disorientasi waktu dan tempat, sampai teriak-teriak dan memberontak. Bahkan, mereka sering banget ngalamin halusinasi atau khayalan yang seram. Mulai dari titik ini, kita melangkah ke ruang yang jauh lebih redup dan sunyi. Kita punya 4 tingkat penurunan terdalam. Pertama, somnolen. Pasien di sini ngantuknya berat banget. Mereka masih bisa nyaut kalau dipanggil namanya kencang-kencang, tapi abis itu ya udah, mereka langsung jatuh tertidur lagi. Turun lagi, ada sopor. Ini level kantuk yang udah sangat dalam. Orang di tahap ini cuma bisa dibangunin kalau dikasih rasa sakit yang kuat, misalnya dicubit. Dan itu pun mereka nggak bakal bisa jawab pertanyaan dengan jelas. Terus kita turun lagi ke semi koma. Di tahap ini dipanggil nggak nyaut, dibangunin nggak bisa.
Dikasih rasa sakit, cuma ada sisa respon kecil kayak erangan pelan banget. Dan di dasar anak tangga yang paling gelap, kita sampai pada koma. Ini adalah ketidaksadaran yang absolut. Nggak ada gerakan, nggak ada suara, dan nggak ada respon sama sekali biarpun dikasih rangsangan nyeri sekuat katapun. Biar nggak terlalu gelap, kita naik lagi ke atas ya. Kita masuk ke bagian keempat, cara medis mengukur kesadaran. Poin pentingnya di sini adalah, di dunia medis yang nyata, dokter atau perawat itu sama sekali nggak nebak-nebak kondisi pasien. Mereka pakai satu alat ukur standar sedunia yang namanya Glasgow Coma Scale atau biasa disingkat GCS. Skala GCS ini secara akurat mengukur respons mata, kemampuan verbal, dan gerakan motorik seseorang. Ini alat yang krusial banget buat ngubah kondisi yang ambigu tadi jadi angka data yang pasti, sehingga tenaga medis bisa cepat ambil tindakan buat menyelamatkan nyawa. Nah, semua pembahasan tadi bawa kita ke satu renungan penutup. Kalau seluruh kesadaran kita, kemampuan kita buat ketawa, ngenalin temen, atau ngerasain emosi, ternyata cuma hasil kerja kabel-kabel saraf di batang otak dan hemisfer kita, seberapa rapuh sih realitas biologi yang kita jalani tiap hari ini? Cuma butuh satu korsleting kecil aja di perangkat keras otak kita, dan dunia yang kita kenal bisa langsung merosot dari puncak kompos mentis jatuh ke dasar ketidaksadaran. Fakta ini benar-benar bikin kita jadi lebih bersyukur atas tiap detik kejernihan pikiran yang kita punya kan. Terima kasih banyak udah ngikutin pembedahan anatomi pikiran ini bareng aku. Teruslah belajar, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di rangkuman materi memukau berikutnya.